Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kapabilitas guru. Nah, di sini beranggotakan saya sendiri Yovita Betemenas dan Mince Muitam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah definisi keterampilan dasar guru. Nah, yang pertama yang kita perlu tahu itu adalah pengertian dari keterampilan dasar. Pengertian keterampilan dasar ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Gordon, keterampilan itu adalah kemampuan praktek mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cepat. Yang kedua itu menurut Dunet. Nah, di sini Dunet menyatakan keterampilan itu adalah pengetahuan yang dikembangkan melalui pelatihan atau training dari berbagai pengalaman yang dengan melakukan berbagai tugas. Yang ketiga itu menurut Gardner, keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Yang keempat menurut Musni Ramanto, Soemarjadi, dan Wigdati Sahri, menyatakan bahwa kata keterampilan dapat disamakan dengan kata cekatan, artinya bahwa orang yang terampil itu adalah orang yang dapat mengerjakan tugasnya itu dengan cepat dan benar. Dan yang terakhir menurut Zainal Asri. Menurut Zainal, keterampilan itu adalah standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Yang kedua itu adalah pengertian guru. Menurut Suparlan, guru itu adalah orang yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik dari aspek spiritual, emosional, intelektual, fisikal, maupun dari aspek lainnya. Yang kedua, menurut Nur Zamaluddin. Nah, menurut Nur, guru itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada siswa atau peserta didik supaya siswa dapat berkembang dan juga dapat melakukan tugasnya sebagai makhluk sosial dan mampu berdiri sendiri. Nah, dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa keterampilan dasar guru adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru dengan tujuannya itu adalah untuk membimbing peserta didik agar kegiatan belajar, mengajar atau proses mengajar dalam kelas itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu model-model keterampilan dasar guru. Ada beberapa model keterampilan dasar guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan memvariasi stimulus. Dan yang keempat itu keterampilan pengelolaan kelas. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sendiri itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh guru supaya menumbuhkan atau memunculkan jawaban atau respon dari peserta didik itu sendiri. Tujuannya itu yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Nah, di sini tujuannya itu bukan hanya guru yang berbicara, tapi juga murid juga dapat mengutarakan pendapat dalam proses belajar mengajar. Dia juga dapat merangsang kemampuannya berpikirnya peserta didik. Dan juga yang terakhir itu melatih peserta didik berpikir divergen, artinya dapat menjawab bukan hanya dari satu sisi, tapi bukan dari satu cara saja, tapi dari berbagai macam cara. Yang berikutnya itu adalah prinsip bertanya. Prinsip bertanya itu hendaknya mengenai satu masalah saja dan berikan waktu berpikir pada peserta didik. Nah, dimaksud di sini adalah kita memberikan pertanyaan kepada siswa itu hanya satu masalah. Boleh dua masalah asalkan berkaitan. Dan juga kita memberikan jangka waktu kepada siswa untuk berpikir. Yang kedua itu hendaknya singkat dan jelas. Nah, dimaksud sini adalah pertanyaan yang kita buat itu atau yang dilontarkan itu adalah harus singkat dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa.
Yang ketiga itu pertanyaan didistribusi secara merata. Artinya pertanyaan itu salurkan merata kepada peserta didik, bukan personal. Yang keempat itu pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Artinya pada saat kita mengajar, kita memberikan pertanyaan, pada saat kita membutuhkan jawaban, kita acak dari berbagai macam dari peserta didik itu sendiri. Yang kelima itu pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Nah, sebagai guru kita harus tahu kemampuan dari peserta didik kita itu seperti apa. Pertanyaan yang kita berikan itu harus sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan terlalu menggunakan pertanyaan itu yang bukan di luar dari kemampuan mereka sendiri. Dan yang terakhir itu hindari pertanyaan retorika. Nah, pertanyaan retorika atau leading question itu artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya di sini pada saat kita melontarkan pertanyaan, kita harus tahu bahwa pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Nah, contohnya itu seperti Rini membeli gelas 10 gelas dengan harga 5.000. Terus setelah itu membeli piring dengan satu lusin dengan harga 50.000. Nah, di sini kita pertanyaan itu kira-kira berapa yang harus Rini bayar. Nah, di sini membuat peserta didik itu supaya berpikir kreatif, berpikir merangsang pemikiran mereka seperti itu. Yang kedua adalah keterampilan memberi penguatan yang akan dibawakan oleh Kamince. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Yovita. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang keterampilan memberi penguatan. Pengertian keterampilan memberi penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut yang di saat yang lain. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, misalkan memberi pujian dan penghargaan bagi peserta didik, sedangkan penguatan non-verbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, misalkan membuat mimik dan sebagainya, sehingga membuat suasana kelas menyenangkan dan memberikan ucapan kasih sayang dan sebagainya. Oke, kita masuk ke tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan. Di sini ada 4 tujuan keterampilan memberi penguatan, ada 5. Yang pertama yaitu menimbulkan perhatian peserta didik. Oke, yang dimaksud di sini adalah menimbulkan perhatian peserta didik itu misalkan gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu mengajar ya, seperti itu gambar, alat peraga, atau kita sebut dengan media, sangatlah berpengaruh ya dalam menarik perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Oke, misalkan menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, seperti guru memberikan suatu pertanyaan, bagi siapa yang menjawab akan mendapatkan nilai yang bagus. Dengan motivasi seperti ini, sehingga membangkitkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat itu merangsang peserta didik berpikir yang baik. Sini yang dimaksud yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Saya ulangi, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan memberikan kesempatan ke peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung. Oke, yang dimaksud di sini yaitu dalam proses pembelajaran siswa ribut dan tidak memperhatikan
apa yang dijelaskan sehingga guru bisa memberikan soal atau memberikan soal langsung dikerjakan di depan sehingga membuat siswa lebih fokus untuk belajar. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip penguatan. Prinsip-prinsip penguatan di sini ada 5. Yang pertama yaitu dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang dimaksud di sini dilakukan dengan semangat, hangat dan semangat. Di sini siswa memiliki perbuatan yang baik seperti tingkah laku maupun prestasi ya, harus diberikan penghargaan atau pujian. Itu yang disebutkan atau memberikan penguatan peserta didik. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang dimaksud di sini memberikan kesan positif kepada peserta didik. Contohnya guru mengucapkan kata bagus kepada siswa yang berpakaian rapi, sehingga memberikan kesan positif bagi peserta didik lainnya. Yang ketiga yaitu berdampak terhadap perilaku positif. Yang dimaksud di sini itu contohnya saat seorang peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru dan di situ guru kemudian memberikan pujian kepada anak tersebut, karena diberi pujian itu peserta tersebut lebih terus meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang kelima yaitu menghindari penggunaan respon negatif. Yang dimaksud di sini yaitu respon negatif yang bernada hinaan atau sindiran yang dilakukan oleh seorang guru atau ejekan yang harus dihindari karena dapat mematahkan semangat peserta didik, misalkan dengan mengatakan jawaban kamu salah. Itu adalah salah satu kata-kata yang mematahkan semangat peserta didik untuk intinya mematahkan semangat peserta didik untuk untuk lebih giat lagi dengan belajar, karena kata-kata dari guru tersebut karena nilai kamu pekerjaan kamu salah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak dilakukan ya. Kita lanjut ke keterampilan variasi atau stimulus. Keterampilan variasi stimulus. Pengertian keterampilan menggunakan variasi atau keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Itu contohnya saat mengajar materi bangun ruang sisi lengkung, guru dapat membawa materi bangun ruang sisi lengkung. Guru dapat membawa alat peraga yang di kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat mengerti apa yang dijelaskan nanti kepada guru. Guru menjelaskan sehingga murid cepat paham, mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Oke, kita lanjut ke tujuan penggunaan variasi dalam proses pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang dimaksud di sini yaitu dari pembelajaran dari awal sampai akhir, guru saya yang menjelaskan. Sebaiknya guru memberikan kelompok untuk berdiskusi metode pembelajaran atau metode pembelajaran sambil bermain. Jadi di sini contohnya itu mengajukan penjumlahan dengan menghitung jumlah pintu di sekolah dan jumlah kursi di kelas, sehingga membuat siswa tidak merasa jenuh atau bosan dengan hal-hal seperti ini, sehingga membuat siswa lebih semangat lagi, tidak jenuh, tidak mengantuk dan sebagainya. Yang kedua yaitu
mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Yang dimaksud di sini yaitu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, contohnya siswa-siswi memiliki kemampuan membaca yang lebih baik. Tujuan pembelajaran diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan guru sehingga murid cepat mengerti apa yang dijelaskan. Yang bagian C yaitu prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pembelajaran. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, gunakan variasi wajar, jangan dibuat-buat. Yang dimaksud di sini yaitu volume suara ya. Volume suara guru itu atau variasi suara guru pada saat menjelaskan harus bervariasi baik dalam intonasi maupun kecepatan. Yang kedua yaitu perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Di sini yang dimaksud misalkan guru dapat menaikkan intonasi atau volume suara ketika menyampaikan hal-hal yang dianggap penting untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Kayak contohnya itu kayak pas-pas guru menjelaskan kayak yang penting-penting sekali, volume suara guru itu harus yang keras biar murid-murid juga yang di belakang bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Contohnya itu yang dimaksud di sini adalah metode yang digunakan bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam ya sesuai dengan kegiatan atau pembelajaran hari itu. Selain menggunakan metode kayak metode ceramah, seorang guru juga bisa menggunakan metode tanya jawab agar para siswa terangsang untuk berpikir dan mampu mengeluarkan pendapat atau ide-idenya. Sekarang kita masuk ke kita masuk ke keterampilan pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Kita masuk ke pengertian pengelolaan kelas. Merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan atau mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Misalkan, saat ada sebagian peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar dan kembali. Kita masuk ke tujuan pengelolaan kelas. Ada 4 tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi atau kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bisa terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat yaitu melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Yang kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual peserta didik dalam kelas. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, keluasan digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik sehingga guru dapat berubah strategi mengajarnya. Yang kedua yaitu kehangatan dan keantusiasan. Yang dimaksud di sini kehangatan dan keantusiasan itu seorang guru harus bertindak akrab dengan siswanya atau peserta didiknya serta harus berantusias terhadap tugas dan aktivitas siswa di kelas. Yang ketiga yaitu bervariasi. Gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Misalkan itu guru harus bervariasi dalam proses belajar mengajar
metode belajar bukan metode ceramah saja. Maksudnya metode kayak diskusi, metode ceramah saja yang dipakai, tetapi belajar alat peraga lainnya sehingga membuat siswa itu tidak bosan. Seperti itu. Yang keempat yaitu tantangan gunakan kata-kata, tindakan, atau bahan sajian yang menantang. Yang kelima itu tanamkan disiplin diri, selalu mendorong peserta didik agar memiliki disiplin diri. Yang keenam yaitu menekankan hal-hal positif, memikirkan hal positif dan menghindari konsentrasi pada hal negatif. Yang tanamkan disiplin diri, selalu mendorong. Yang kelima ya, tanamkan disiplin diri, selalu mendorong peserta didik agar memiliki disiplin diri. Yang dimaksud di sini yaitu guru harus mendorong siswa atau mendorong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri, yang sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi siswanya atau peserta didiknya, terutama dalam menerapkan kedisiplinan. Itu contohnya itu biasanya kan disuruh siswa ke sekolah itu jam 7.30. Guru harus sebelum memberikan contoh-contoh yang baik, ya guru juga harus datang ke sekolah itu jam 7.30 sehingga apa yang dibuat oleh guru bisa dicerminkan oleh peserta didik atau murid-murid yang lain. Yang keenam yaitu menekankan hal-hal positif, memikirkan hal positif dan menghindari konsentrasi pada hal negatif. Yang dimaksud di sini sebagai seorang guru, alangkah baiknya lebih memusatkan perhatian kepada tingkah laku positif siswa daripada tingkah laku negatif siswa. Yang terakhir yaitu komponen keterampilan kelas. Di sini ada 2 komponen keterampilan kelas. Yang pertama, keterampilan yang bersifat preventif guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara memusatkan perhatian, menunjukkan sikap tangkap, menegur, membagi perhatian, memberi pertunjukan yang jelas, memberikan penguatan. Yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas yang bersifat represif. Guru dapat menggunakan keterampilan dengan cara pengelolaan kelompok, modifikasi tingkah laku, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini kami akan mengambil kesimpulannya, yaitu keterampilan dasar guru adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru dalam membimbing peserta didik agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Keterampilan dasar mengajar wajib dimiliki oleh setiap guru karena dengan adanya keterampilan dasar mengajar, peserta didik diharapkan bisa antusias dan semangat setiap kali memasuki kelas untuk belajar. Keterampilan dasar ini bisa diterapkan secara optimal apabila ada kerjasama dari seluruh warga di lingkungan sekolah. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam, shalom.